Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Renhat Barus dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada video kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran dalam mata kuliah CAD/CAM. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi assembly. Dalam video ini saya akan menerangkan informasi atau materi mengenai assembly, kemudian kita akan bersama-sama praktik menggunakan software SolidWorks. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menerangkan mengenai materi singkat saja mengenai SolidWorks Assembly ya teman-teman. Oke, nah yang pertama itu assembly dalam SolidWorks itu apa sih teman-teman? Jadi assembly itu simpelnya adalah proses menggabungkan beberapa file komponen atau part-part dalam SolidWorks menjadi satu kesatuan mekanis yang fungsional. Nah, seperti kita tahu bahwa ekstensi file dari part-part komponen dalam SolidWorks itu adalah .sldprt. Nah, nanti kita akan assemblykan, kita akan gabungkan beberapa file komponen tersebut menjadi satu kesatuan dalam format file ekstensinya .sldasm. Nah, kemudian di SolidWorks Assembly juga terdapat dua metode, yaitu bottom up design dan juga top down design. Yang dimana bottom up design itu kita membuat komponennya secara terpisah menjadi beberapa part, kemudian kita memasukkannya ke dalam assembly untuk menggabungkannya. Nah, sedangkan untuk top down design, dia itu membuat komponen baru langsung di dalam konteks assembly-nya. Jadi tidak menggunakan komponen secara terpisah-pisah, melainkan langsung di dalam konteks assembly-nya. Nah, di sini tools yang paling berguna ataupun paling sering kita pakai dalam proses assembly adalah namanya Mesh, yang dimana di sini itu adalah fitur utama yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan mekanis dan geometris antar komponen. Nanti kita akan coba bersama-sama dalam menggabungkan beberapa file part menjadi satu kesatuan file assembly dalam SolidWorks. Oke, nah di sini seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ada fitur bernama Mesh. Mesh itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Ada standard mesh, advanced mesh, dan juga mechanical mesh. Singkat saja, yang pertama itu ada standard mesh, yaitu ada coincident, paralel, perpendikular, tangan, konsentrik, dan juga log. Nah, kalau coincident itu dia menempelkan dua wajah ataupun face, garis, ataupun titik pada bidang yang sama. Kemudian untuk paralel itu adalah dia akan menjaga dua bidang ataupun garis sejajar tanpa bersentuhan. Sedangkan di sini perpendikular, dia itu akan menjaga dua entitas tegak lurus senilai 90 derajat. Kemudian ada tangan pada standar mesh, yaitu menempelkan permukaan lengkung ke bidang ataupun sinder lain secara bersinggungan. Terus juga ada konsentrik, yang dimana dia akan menjaga lubang ataupun poros yang memiliki sumbu pusat yang sama. Dan terakhir dalam standard mesh ada lock. Seperti namanya, lock itu dia akan mengunci posisi relatif antar dua komponen yang ada. Oke, selanjutnya untuk jenis dari advanced mesh, di sini ada beberapa, yaitu ada profil center, yaitu menyelaraskan pusat geometris dua profil secara otomatis. Simetrik, dia akan menjaga dua komponen agar selalu simetris terhadap sebuah bidang referensi. Ada width, yaitu memposisikan sebuah komponen tepat di tengah-tengah antara dua permukaan yang ada. Dan keempat, ada path mate, yaitu membatasi titik-titik atau sumbu komponen untuk mengikuti jalur tertentu. Dan yang terakhir ada linear ataupun linear coupler, dia akan menghubungkan translasi satu komponen dengan komponen lain secara proporsional. Dan untuk yang mechanical mesh, di sini ada cam yang dimana dia akan mengikuti profil permukaan cam yang tidak beraturan. Ada juga slot, dia akan membatasi gerakan pin di dalam lubang slot. Ada hinge, membatasi gerakan seperti engsel, dia hanya rotasi satu sumbu. Ada juga gear, mensimulasikan rasio putaran antara roda gigi. Selanjutnya ada rack pinion, mengubah gerak rotasi menjadi gerak linear. Ada juga screw, yaitu menghubungkan rotasi dengan translasi seperti contohnya baut dan mur. Dan yang terakhir dalam mechanical mesh ada tools bernama universal joint, yaitu transmisi daya antara dua poros yang tidak sejajar. Nah, di sini cara membuat dan mengolah file assembly sebelum saya demonstrasikan, kita bisa ke file, open, kemudian kita akan memilih file yang dengan dia itu ekstensinya SDL, SLD, ASM, yang dimana di sini itu sudah menjadi file assembly ya teman-teman, yang tergabung dari beberapa part. Oke, nah di sini juga ada peringatan manajemen file, yang dimana file assembly itu hanya menyimpan referensi letak partnya. Nah, saat kita memindahkan file assembly, kita pastikan file part tadi yang SLDPRT itu ikut tersalin dalam folder yang sama. Oke.
Nah, begitu saja untuk perkenalan singkat ataupun materi singkat mengenai assembly. Langsung saja kita akan melakukan praktik secara bersama-sama dalam SolidWorks. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di bagian homepage SolidWorks-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun mendemonstrasikan bagaimana kita dapat mengimport beberapa file part untuk digabungkan menjadi satu dalam bagian assembly. Nah, di sini ada welcome page. Kita pilih bagian assembly di sini teman-teman. Oke, tampilannya akan seperti ini dan otomatis terdapat file explorer yang terbuka otomatis dari SolidWorks-nya. Nah, caranya teman-teman bisa mencari file part yang akan diimport. Misalkan di sini itu adalah terdapat di folder 56 bla bla bla. Nah, di sini terdapat 3 file part SolidWorks dengan ekstensi XLD PRT. Nah, caranya teman-teman bisa select semua, langsung open ataupun satu persatu juga tidak masalah. Ini saya yang pertama akan import bagian blok di sini secara satu persatu coba ya. Oke, dan kita telah berhasil menambahkan satu part ke dalam file assembly-nya. Kemudian caranya lagi teman-teman jika ingin menginsert komponen, ke bagian kiri atas terdapat insert komponen, bisa diklik saja. Oke, otomatis file explorer tadi terbuka dan jika ingin memilih satu ataupun lebih item bisa di select seperti ini, kemudian open dan juga ditaruh saja si bagian part-part dari SolidWorks yang telah kita import tadi. Oke, begitu cara kita untuk mengimport ataupun menambahkan file part ke dalam file assembly. Oke, setelah kita berhasil mengimport, mungkin di sini saya akan menunjukkan letak dari bagian tools ataupun yang akan kita gunakan bernama toolsmate itu di sebelah mana. Jadi dia berada di sebelah button insert komponen. Nah, di sini ada keterangan made ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi pada materi, seperti penjelasan saya, made itu terdiri dari beberapa jenis, ada standar, advance, dan juga analisis di sini teman-teman. Yang dimana made di sini ibaratkan sebagai kunci kita untuk menyatukan part-part yang ada menjadi satu kesatuan file assembly. Oke, mungkin langsung kita ke file selanjutnya untuk langsung demonstrasi bagaimana pengimplementasian tool made di sini. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa di dalam proses assembly itu terdapat dua kondisi yang berbeda ya teman-teman. Ada fix dan juga non-fix. Nah, fix itu adalah kondisi di mana part yang telah kita import itu tidak bisa digeser-geser. Seperti contohnya adalah di sini bangun ruang yang berwarna biru di sini teman-teman. Sedangkan yang part yang non-fix di sini seperti yang bangun ruang berwarna biru di sini dia masih bisa digeser-geser. Bagaimana kita cara mencari tahu ataupun cara tahu komponen atau part tersebut fix ataupun non-fix? Kita bisa melihat dari sebelah kiri, di sidebar sebelah kiri, di sebelah kiri dari nama file ada keterangan F dan juga strip. F di sini itu adalah dia menandakan bahwa partnya itu adalah fix, sedangkan strip di sini adalah non fix ya teman-teman. Nah, ini seperti yang kita lihat bahwa di sini di bangun ruang yang berwarna hijau, nama filenya itu ada keterangan buka kurung F tutup kurung, berarti dia partnya fix, tidak bisa digeser-geser. Dan juga ada keterangan the selected component is fixed, it cannot be moved. Nah, selanjutnya, sedangkan yang untuk bagian yang non-fix ataupun bisa digeser-geser, dia itu keterangan filenya adalah strip di sini ya, teman-teman. Itu mungkin untuk bagian fix dan juga non-fix. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan mencoba mengimportkan beberapa file part yang akan kita assemblykan keseluruhannya, teman-teman. Oke, di sini saya akan mengimport satu persatu. Oke, di sini saya telah mengimport satu part. Kemudian saya akan mengimportkan komponen ataupun lainnya dengan insert komponen. Agar mempersingkat waktu, mungkin saya akan import dia sekaligus saja deh, teman-teman. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini terdapat 4 part ya, teman-teman. Ada yang warna kuning, biru tua, biru muda, dan juga hijau. Nah, di sini seperti yang saya sudah katakan mengenai fix dan non-fix, dapat dilihat seperti di sidebar sebelah kiri, terdapat satu komponen yang fix dan 3 lainnya belum fix ya, non-fix ya, teman-teman. Oke, jadi di sini itu yang fix ada yang bagian warna kuning, dia tidak bisa digerak-gerakkan ya, teman-teman. Oke, nah di sini seperti yang dapat dilihat, kita akan memasukkan ketiga bangun ruang di sini ke dalam satu bangun ruang di sini.
Oke, caranya di sini saya akan memasukkan yang warna hijau terlebih dahulu. Kita gunakan tools bernama Mate tadi ya teman-teman. Oke, mungkin di sini yang pertama adalah saya akan menambahkan relasi coincident antara sisi atas warna hijau dan warna kuningnya. Oke, dan kemudian untuk kita menggunakan Mate, kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan metode titik ke titik, garis ke garis, ataupun sisi ke sisi. Oke, di sini mungkin saya akan gunakan dulu yang bagian titik ke titik ya teman-teman. Kita ke Mate, kemudian dari titik ini ke titik ini, kita tambahkan dia coincident. Oke, nah di ini masih bisa digerak-gerakin ya teman-teman. Nah, mungkin di sini saya akan menambahkan juga relasi coincident dari titik yang seberangnya di sini ya teman-teman. Titik sini dan juga titik sini kita tambahkan. Oke. Kita ke bagian mate lagi. Titik sini dan titik sini kita tambahkan dia relasi coincident juga. Oke. Dan di sini keterangan untuk rectangle yang warna hijau sudah tidak strip ya teman-teman, berarti dia sudah fix ataupun sudah tidak bisa digeser-geser. Oke, kemudian di sini mungkin yang berbentuk segitiga di sini ya teman-teman. Oke, nah cara yang pertamanya di sini mungkin saya akan menambahkan relasi menggunakan garis ke garis ya teman-teman. Nah di sini kita ke bagian mate, saya akan menambahkan relasi antara mana ya? Ini deh. Garis sini dengan garis pada yang sini itu berarti yang ini. Kita coincident, kita centang, oke, kita mate. Oke. Dan di sini seperti yang dapat teman-teman lihat dia sudah masuk ke sini teman-teman. Namun masih bisa digeser-geser. Oke, bagaimana agar dia tidak bisa bergeser-geser? Di sini saya akan tambahkan mungkin dia relasi perpendikular ataupun tegak lurus. Nah, caranya kita ke bagian mate. Maaf, salah. Kita preview dulu. Kita ke bagian mate. Kemudian untuk sisi dalamnya saya akan ke sisi ini, dan untuk yang di sekelilingnya adalah sisi ini. Kita pakai perpendikular agar dia tegak lurus ya teman-teman. Oh, sebentar, sepertinya ada kesalahan. Oke. Oke. Dan di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, dia sudah tegak lurus ya teman-teman, tidak bisa digeser kemana-mana lagi. Dan tahapan terakhirnya mungkin di sini kita akan tambahkan dia coincident antara sisi segitiga dan juga sisi warna kuning. Oke, dan ya sudah, tidak ada keterangan strip di sini juga. Dan terakhir saya akan memasukkan kubus berwarna biru tua ini ke dalam warna kuning sini template-nya. Oke, pertama kita ke mate. Kemudian kita tambahkan coincident antara sisi atas dengan sisi atasnya. Kemudian di sini mungkin saya akan menggunakan metode titik ke titik ya. Kita ke mate. Kemudian titik ujung sini. Oke. Dan di sini dia masih ada stripnya, masih bisa digeser-geser berarti. Oke, seperti cara yang tadi saya akan tambahkan relasi titik ke titik juga dari titik yang berseberangan secara diagonal di sini. Oke, dan ya kita telah berhasil di sini teman-teman untuk menggabungkan 3 part ke dalam satu part yang warna kuning di sini. Kita menggabungkan 3 bangun ruang ke dalam satu bangun ruang yang ada. Dan di sini statusnya sudah fully defined, yang dimana kita telah berhasil untuk melakukan tahapan assembly ya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk ke bagian selanjutnya. Jadi dapat dilihat di sini ada 2 part ya teman-teman, yang berwarna ungu dan berwarna coklat. Nah, di dalam warna ungu ini terdapat 2 bolongan ya, yang dapat kita isi dengan berbentuk tabung seperti ini. Nah, sedangkan di sini itu tabungnya hanya ada 1, sedangkan bolongnya ada 2. Nah, cara cepatnya adalah bagaimana kita menduplikat file warna coklat ini
bisa menggunakan shortcut di keyboard, tahan kontrol, kemudian pilih kiri dan kemudian drag. Nah, otomatis dia langsung terbagi ataupun langsung menduplikat ya di sini teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya di sini adalah kita akan memasukkan dua tabung ini ke dalam lubang yang sudah tersedia di sini teman-teman. Mari kita lakukan prosesnya menggunakan made di sini. Oke, di sini saya akan gunakan dia konsentrik, yang dimana konsentrik di sini itu adalah dia akan menjadi satu poros yang sama ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk konsentrik. Jadi tidak bisa kita geser ke kiri kanan. Jadi dia udah ada satu poros ya, titik tengahnya sama. Oke, kemudian di sini saya akan menambahkan mid lagi, yaitu coincident ya. Oke. Nah, di sini dia sudah masuk ke lingkaran, namun di sini masih bisa diputar-putar ya teman-teman. Masih bisa diputar-putar seperti ini. Nah, caranya agar dia tidak bisa diputar-putar lagi, kita gunakan dia paralel ya teman-teman. Oke, pilih sisi sininya, kemudian dengan sisi luarnya kita tambahkan dia paralel. Ya, centang. Oke, ternyata masih bisa diputar-putar. Kita tambahkan paralel lagi. Sisi sini dengan sisi sampingnya. Oke, dan dia sudah tidak bisa diputar di sini teman-teman. Tadi saya melakukan kesalahan, harusnya itu adalah sisi sini dengan sisi samping, bukan sisi atasnya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk cara memasukkannya bisa mengulangi cara yang sama ataupun di sini menggunakan garis lingkar yang luar diameter ya teman-teman ya. Kita coba, kita mid, kita pilih yang garis luar sini dengan garis ini. Oke, langsung kita centang saja coincident. Oke. Nah, sini juga masih bisa diputar-putar. Jika teman-teman ingin melihat fungsionalitasnya bisa didiamkan saja, ataupun jika ingin dibentuk fix agar tidak bisa tadi diputar, bisa menggunakan fungsi paralel. Kita coba lagi. Oke, sisi sini dengan sisi sini kita tambahkan dia relasi paralel. Oke, dan di sini dia setelah berhasil tidak bisa gerak juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mungkin bagaimana cara kita menghapus made yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, di bagian sidebar di sini ada keterangan made. Nah, kita bisa melihat nih histori ataupun apa yang telah kita lakukan tadi ya teman-teman. Nah, dapat dilihat bahwa pada bangunan sini kita menambahkan konsentrik, konsentrik, kemudian paralel agar tidak bisa berputar, dan yang untuk yang bagian sisi kanan sini kita coincident antara garis diameter luarnya dengan yang di dalamnya, dan di sini juga saya menambahkan paralel ya. Nah, mungkin di sini kita bisa menghapus ya yang bagian paralel ini tadi. Kita delete, saya saja, otomatis made tadi terhapus, dan di sini berarti otomatis sudah hilang ya made yang paralelnya dan bisa kita putar-putar. Nah, untuk melihat detail dari masing-masing part yang ada di sini itu dia menggunakan made apa aja, kita bisa klik di bagian komponen partnya, kemudian kita klik kanan ya di sini teman-teman. Nah, di sini kita lihat di bagian mana ya. Nah, bisa dilihat di bagian view mate di sini. Nah, jadi untuk di part di sini kita itu melakukan beberapa mate ya, coincident 1, dan juga paralel 4. Kemudian misalkan yang bagian sininya kita klik komponennya, kita klik kanan, kemudian kita ke view mate. Nah, di sini hanya coincident. Oke. Begitu mungkin untuk mengenai mate ataupun cara-caranya ya, bagaimana mengeceknya, menghapusnya, melihat history, dan juga yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai angle, dimension, dan juga log ya teman-teman. Mungkin pertama-tama adalah mengenai angle ya teman-teman. Di sini saya akan membuat dua kesatuan part di sini, ada base dan juga plat warna hijau.
agar dapat kita atur nanti jarak ataupun tingkat kemiringannya ya. Saya jadikan satu dulu. Oke, mungkin akan seperti ini kurang lebihnya. Nah, cara kita mengatur tingkat kemiringannya antara satu sisi dengan sisi lain, kita bisa ke Mate, kemudian kita pilih sisinya. Misalkan dari sini ke sini, maka dia akan membentuk sudut kemiringan di sini, teman-teman. Kemudian kita scroll, nah di sini ada log, dimension, dan juga angle. Mungkin di sini angle dulu aja ya, teman-teman. Nah, tinggal kita atur tingkat kemiringannya berapa. Misalkan 30 akan ke bawah, jika arahnya akan berbanding terbalik, maka kita akan klik dimension dia. Misalkan di sini berapa ya, 90. Ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian angle ya, teman-teman. Nah, mungkin di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai caranya dimension. Nah, oke, mungkin seperti ini dan kita akan mengatur antara jarak plat satu dengan yang lainnya. Nah, caranya kita ke bagian mate, kemudian klik sisi satu, dan sisi satunya lagi berarti yang ini. Oke. Nah, otomatis dia akan menempel. Nah, untuk mengatur jaraknya atau dimensinya, kita ke bagian dimension, kita klik dulu untuk dinyalakan ya. Nah, di sini tuh settingan defaultnya 60,3, misalkan kita pengen atur itu jaraknya adalah 30. Nah, seperti ini. Berarti jarak antara satu plat dengan plat lainnya di sini adalah 30 mm. Nah, di sini juga ada lock ya, teman-teman. Ada fitur lock gitu. Nah, misalkan sebentar. Ya, di sini saya mengambil satu part ya, saya duplikasikan. Nah, untuk yang fitur lock di sini itu adalah misalkan di sini saya ingin fix bagian si lock di sini. Misalkan saya bikin satu lagi deh. Nah, kemudian antara satu bidang dengan bidang lainnya akan saya kunci dia. Kita ke mate dulu. Pilih sisi yang pertama sudah terpilih. Yang kedua, face dengan face. Oke, nah terus kita ke bagian lock di sini. Nah, otomatis dia akan terkunci, dia akan menjadi satu bagian di sini. Jadi jika kita geser, keduanya ikut tergeser ya. Nah, kemudian misalkan kita tambahkan lagi mate lock ya, antara sisi bawah sini dasar dengan sisi yang sini. Kita tambahkan dia coincident. Nah, otomatis yang didapat apa? Ya betul, dia tidak akan bisa digerakkan lagi. Oh, masih bisa. Oh, dikarenakan di sini dia belum fix ternyata. Kalau dia sudah fix, dia tidak akan bisa gerak. Mungkin itu untuk angle, dimension, dan juga lock. Mari kita ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai koordinat sistem ya teman-teman. Sebentar saya buka filenya dulu. Oke, di sini partnya sudah saya import. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai koordinat sistem ya teman-teman. Ya teman-teman, sepertinya sebelumnya sudah tahu bahwa koordinat sistem itu saat kita mengecek mass properties di sini ada keterangannya ya mengenai center of mass di sini. Nah, coordinate value reference-nya di sini adalah bawaan default-nya. Jadi XYZ-nya titik pusatnya itu adalah di sini. Nah, di sini saya akan membuat satu koordinat sistem baru dan nanti otomatis center of mass-nya dalam satuan milimeter di sini berbeda ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian reference geometri kemudian koordinat sistem. Oke, nah di sini kita akan menentukan titik mana yang akan kita buat koordinat sistemnya. Misalkan titik yang ini, oke kita pilih x-aksisnya adalah sini, y-aksisnya adalah ini, dan z-aksisnya adalah yang mengarah ke dalam, yang ini. Nah, seperti ini kurang lebih untuk x, y, z-nya, kemudian kita centang di sini. Oke, nah di sini namanya itu adalah koordinat sistem 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita di sini telah berhasil membuat koordinat sistem yang baru yaitu bukan bawaan default. Mana yang baru kita buat di sini adalah koordinat sistem 1 namanya. Nah, kita bisa mengeceknya ke evaluate, mass properties, dan di bagian drop down di sini yang sebelumnya hanya ada default, di
sini ada tambahan yang telah kita tambahkan tadi, yaitu koordinat sistem 1. Nah, di sini center of mass-nya dapat dilihat berbeda ya teman-teman. Ya mungkin di sini saya akan mencoba buatnya satu lagi. Kita ke bagian assembly, kita ke reference geometry, koordinat sistem. Nah, mungkin titik yang di sini sekali lagi. Untuk x-aksisnya adalah di sini, y-aksisnya di sini, dan z-aksisnya adalah di dalam. Yang di sini maksud saya. Oh, ini y-nya di sini, baru yang z-aksisnya di sini. Ya. Oke, langsung kita centang. Oke, di sini namanya koordinat sistem 2. Oke, nah sepertinya di sini kita bisa rename. Ya ini kan bisa mana tadi? Saya sebenarnya baca rename 3 item. Nah, namun kita biarkan aja namanya koordinat sistem 2 ya teman-teman. Nah, bisa kita cek lagi. Ceknya adalah dengan cara tadi lewat bagian mass properties, lewat evaluate. Nah, kita ke evaluate mass properties, otomatis drop down-nya menambah 1 ya, koordinat sistem 2. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada bawaan default, koordinat sistem 1 yang telah kita buat, dan koordinat sistem 2 yang baru saja kita buat. Begitu untuk mengenai koordinat sistem. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan melakukan dan mengerjakan bagian praktis ya teman-teman. Yang dimana di sini terdapat 4 praktis yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah seperti berikut untuk praktis yang pertama, kemudian yang kedua adalah seperti berikut, yang ketiga adalah seperti berikut, dan yang terakhir adalah seperti berikut. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari praktis yang pertama. Oke teman-teman, di sini saya akan mulai dari yang praktis yang pertama ya teman-teman. Untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Langsung saja kita ke SolidWorks-nya. Di sini saya telah mengimport part-part ataupun komponen yang kita perlukan di sini teman-teman. Oke, tahapan pertama yang akan saya lakukan, saya akan menggabungkan bagian yang berwarna biru dengan bagian warna hijau. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Jangan lupa kita menggunakan mate untuk menggabungkan satu part dengan part lainnya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan konsentrik terlebih dahulu, dan di sini masih bisa digeser teman-teman untuk bagian warna birunya. Oke, nah caranya agar tidak bisa digeser lagi, kita tambahkan dia coincident antara sisi luar biru dengan sisi luar yang warna hijau. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Oke, nah tahapan selanjutnya saya juga akan menggabungkan tabung berwarna coklat ini ke dalam base yang berwarna merah di sini. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya saya akan memasukkan yang berwarna ungu ini ke dalam tabung berwarna coklat ini. Oke, dan di sini sudah ya teman-teman, sudah masuk ya, sudah konsentrik. Ini memang masih bisa digeser-geser. Oke, jika kita lihat di modul, dia itu ada jarak ya teman-teman, antara sisi yang sebentar. Sisi ini dengan sisi ini itu dia memiliki jarak sebesar 6,5 ya sini. Dan satuannya yang kita gunakan adalah milimeter. Langsung saja kita tambahkan dimensionnya ya teman-teman. Caranya kita ke bagian mate lagi, pilih sisi yang warna merah dan juga sisi yang warna ungu. Oke, kemudian kita ke bagian dimension di sini dan kita ubah dia jadi 6,5. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, nah, tahapan selanjutnya adalah di sini saya ingin memasukkan gabungan antara warna hijau dan warna biru ke bagian bolongan yang warna ungu di sini teman-teman. Sebentar, sepertinya dimensinya tadi saya tidak sengaja undo, jadi kita ulang saja terlebih dahulu. Kita ke mate ataupun kita cek aja di sini teman-teman. Ke bagian view mate. Oke, masih konsentrik, berarti memang belum kita tambahkan dimensionnya. Kita ke bagian mate tadi. Kita ke sisi merah, kita ke juga sisi ungunya di sini. Oke, kemudian kita ke dimension dan kita atur 6,5. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Oke, langsung kita masukkan bagian part yang warna biru dan warna hijau ini ke dalam bolongan yang berwarna ungu. Kita ke bagian mate. Dan kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman.
Oke. Nah, kita lihat ke modul lagi. Di sini itu jarak antara sisi hijau dan sisi dalam dari yang warna ungu ini dia menempel ya teman-teman. Oke, berarti kita ke match, terus sisi ini dengan sisi ininya kita tambahkan dia coincident. Oh salah, harusnya centang. Oh ya, nah ini benar. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi sudah menyatu ya teman-teman. Oke, tahapan selanjutnya di sini mungkin saya akan menambahkan ini ya teman-teman, sebentar agar view-nya. Mungkin gini aja. Oke, di sini saya akan menambahkan bagian tingkat kemiringan ya antara sisi dan ini. Sisi ini itu adalah 140 derajat. Oke, caranya kita kemik. Oh, namun sebelum itu kita jadikan dulu sisi ini dengan sisi ini itu dia paralel ya, alias tegak lurus. Seperti ini, kemudian kita tambahkan mid antara sisi ini dengan sisi ini. Oke, dia itu adalah 140 derajat teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, dan tahapan terakhir saya akan memasukkan bagian bola ini ke dalam warna ungunya ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan match antara ini dengan sisi ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman, namun di sini dia masih underdefined dikatakan masih terdapat bagian-bagian yang masih dapat diputar-putar ya. Nah, caranya agar ini dia bisa diputar-putar, kita tambahkan lock ya teman-teman. Oke, pertama antara ini dengan ini kita lock. Oke, kemudian antara sisi ini dengan sisi ini juga kita lock. Oke, nah di sini juga masih terdapat satu bagian yang belum fix ataupun masih bisa diputar-putar antara sisi ini dengan sisi ini, kita lock juga ya. Oke, dan di sini hasilnya sudah fully defined ya teman-teman. Dapat dilihat di kanan bawah dia itu sudah fully defined. Ya, dan hasil akhirnya seperti ini. Lanjut kita ke bagian yang kedua. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk praktis yang kedua ya teman-teman. Nah, praktis kedua kurang lebih seperti ini, seperti ada dua berbentuk L yang akan digabungkan menjadi satu kesatuan seperti ini ya teman-teman. Nah, mengingat di sini partnya hanya satu, langsung saja kita duplikat dengan cara kita tahan kontrol. Sebentar, sebenarnya saya tidak sengaja mengklik. Oke, kita tahan kontrol, kemudian kita geser partnya menggunakan kursor kiri. Oke, nah tahapan pertamanya adalah yang saya akan lakukan adalah saya akan menggabungkan dengan metode garis ke garis ya teman-teman. Caranya adalah ini dengan ini, oke, akan seperti ini dan kita akan putar dia ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita akan tambahkan mat lagi di sini sisi dengan sisi ya teman-teman. Mungkin pertama sisi bawah sini dengan sisi yang satu lagi. Oke, dan yang terakhir adalah mat untuk sisi sini dengan sisi sini. Oke. Dan ya, untuk yang praktis kedua hanya seperti ini saja ya teman-teman. Dan di sini juga statusnya sudah fully defined. Lanjut kita ke praktis yang ketiga. Oke, untuk yang praktis ketiga, part-part yang kita komponen yang kita gunakan adalah seperti ini ya teman-teman. Kita lihat ke modulnya. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat untuk triple spacer, si bracket dan pinnya itu adalah kuantitinya nggak cuma satu. Triple spacer kuantitinya 2, si bracket 2, sedangkan pin adalah 4. Oke, jadi kita akan duplikat sesuai jumlah yang kita perlukan ya teman-teman.
Oke, kurang lebih akan seperti ini. Dan base kita tadi itu adalah yang bagian sini ya teman-teman. Oke, cara yang pertama akan saya lakukan, saya akan memasukkan pinnya ini dulu terhadap kepada lubang-lubang di base yang ada. Commit. Oke, kurang lebih untuk sementara seperti ini. Dan selanjutnya saya akan memasukkan pin-pin ini juga ya teman-teman. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dan mengapa di sini masih under define? Karena adalah poros-poros yang bagian ininya masih bisa diputar ya. Caranya kita lock aja dia teman-teman. Dengan ini kita lock. Ini dengan ini kita lock. Oke, kemudian ini dengan ini kita lock juga. Oke, ini dengan ini kita lock juga. Dan terakhir ini dengan ini kita lock. Sebentar, ternyata masih under define juga. Kita cek bagian mana nih yang belum. Oke, pin ini ya teman-teman yang belum dia fix. Sebentar, kita coba kenapa ini. Coba kita make. Nah, di sini sudah fully define ya teman-teman. Ternyata tadi belum lock untuk bagian pin yang sini. Oke, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut kita ke bagian practice terakhir ya teman-teman, ke yang keempat. Oke, untuk yang practice keempat akan seperti ini ya teman-teman. Oke, yang pertama saya akan lakukan adalah saya akan menggabungkan lower saddle dan juga upper saddle, kemudian saya akan duplikat bagian cap screw dan juga hex nutnya ya teman-teman. Oke, tahapan pertamanya saya akan menggabungkan dulu antara upper saddle dan juga down saddle. Oke, kurang lebih akan seperti ini jika sudah disatukan. Kemudian saya akan duplikat bagian cap screw dan juga hex nutnya di sini. Kurang lebih akan seperti ini. Ini saya akan memasukkan dulu ya bagian baut sini ke yang pertama di sini. Oke, kita masukkan dulu dia. Kita commit. Oke, sini kita masukkan ke bagian sini. Jadi akan seperti ini. Terus untuk sisi dari yang paling bawah di sini kita tambahkan relasi dengan sisi yang dalam yang bagian sini ya teman-teman. Insiden. Oke, selanjutnya di sini saya akan memasukkan antara baut dengan sebenarnya di sini. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Dan jika kita lihat di modul di sini terdapat jarak ya teman-teman, 5 mm di sini. Jarak 5 meter. 5 mm maksudnya. Nah, berarti kita mate antara sisi ini dengan sisi sini ya teman-teman. Yaitu kita tambahkan dimensionnya adalah 5. Dan kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk satu sisi ataupun satu bagian yang sudah selesai, kita ke bagian selanjutnya yaitu untuk bagian yang ini. Kita ke bagian mate. Kita masukkan ke lubangnya ya. Oke, kemudian kita centang. Kemudian untuk sisi bawah dari bautnya kita tambahkan dia coincident dengan sisi dalamnya. Sini dengan sini coincident. Oke, kemudian tahapan terakhirnya saya akan memasukkan ini ya teman-teman. Mau mur ke dalam bautnya. Oke, seperti ini. Sentrik dan jaraknya adalah 5 mm. 5 mm. Oke. Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Di sini masih under define ya teman-teman. Oke.
Agar dia tidak under-define, kita tambahkan made. Oke teman-teman, di sini kita tinggal bagian bagaimana cara kita menjadikannya fully defined. Kita ke made, kita tambahkan made parallel juga seperti tadi ya teman-teman. Oke, dan untuk sisi bawahnya, sini dengan sini, itu dia harus paralel. Dan terakhir untuk poin sini dengan sini harus paralel. Dan di sini, ya, sudah fully defined. Oke, di sini kita telah berhasil mengerjakan 4 praktis yang ada ya teman-teman. Oke, mungkin sekian cukup dari saya teman-teman, bahasan mengenai modul 7 mengenai assembly dari materi awal hingga tadi kita telah menyelesaikan 4 praktis yang ada. Untuk video kali ini saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih.